Tahap fiksasi dilakukan untuk mengawetkan jaringan dan mempertahankan struktur. Langkah kerjanya yaitu pertama, ambil jaringan segar, kemudian potong dadu sebesar 1 cm. Lalu, masukkan ke dalam larutan fiksasi seperti formalin 10% atau larutan bounce, lalu diamkan selama 24-28 jam. Tahap embedding dibagi ke dalam beberapa tahap. Pertama, ada preparasi. Jadi, setelah fiksasi, masukkan ke dalam alat pemrosesan jaringan. Lalu, yang kedua ada pemrosesan jaringan. Prosesor jaringan itu mengotomatiskan dehidrasi, pembersihan, dan infiltrasi lilin parafin. Dehidrasi yaitu spesimen direndam dalam alkohol tingkat menaik untuk menghilangkan air dan formalin. Pembersihan, pelarut organik miselin menghilangkan alkohol untuk memungkinkan infiltrasi dengan lilin parafin. Lalu ada infiltrasi yaitu spesimen diresapi dengan lilin parafin cair. Lalu pada tahap blocking, tahan pada plat panas, kemudian isi cetakan lilin dengan lilin dari dispenser. Lalu, keluarkan sampel jaringan dengan forceps hangat dan masukkan ke dalam cetakan. Letakkan alas di atas cetakan dan kemudian isi dengan lebih banyak lilin. Setelah itu, tempatkan dalam air dingin di piring dingin selama 30 menit. Lilin parafin akan mengeras untuk membentuk blok yang mengandung spesimen. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan bagian spesimen yang cukup tipis untuk memungkinkan dilihat melalui mikroskop. Gunakan mikrotom putar untuk memotong bagian jaringan setebal 3-10 mikron. Kemudian, celupkan bagian dari jaringan ke dalam penangas air hangat hingga rata. Ambil bagian-bagian tersebut pada slide mikroskop kaca, lalu dibiarkan kering pada suhu 30 derajat Celcius untuk memastikan bagian menempel pada kaca objektif. Jaringan siap untuk diwarnai. Pertama, spesimen dibekukan di krosstat. Kemudian, sayat spesimen yang telah beku menggunakan mikrotom dan pasangkan pada objek gelas dengan temperatur ruangan. Lalu keringkan di udara. Untuk terakhir, mengecek spesimen dengan mikroskop. Tahap ini dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu pertama ada tahap preparasi. Diparafinisasi menggunakan pelarut berbasis minyak jeruk. Lalu tahap pewarnaan, hidrasi pada kopling jar dengan menggunakan konsentrasi alkohol menurun. Objek diwarnai dengan merendamnya pada pewarna, hematoxylin enriched selama 10 menit. Pewarnaan dibedakan dengan menempatkan dalam asam alkohol sampai inti terwarnai biru, tetapi semua jaringan lainnya tidak berwarna. Lalu netralkan pH dengan alkali. Jika telah selesai, maka dicuci menggunakan aqueous atau air. Gunakan eosin selama 10 detik untuk mewarnai sitoplasma, kolagen, dan serat otot sampai berwarna merah dengan pemeriksaan mikroskop. Lalu, dehidrasi dengan kadar alkohol yang meningkat selama 10 menit. Lalu, penjernihan untuk menghilangkan jejak alkohol dan meningkatkan indeks bias untuk membuat jaringan lebih transparan.
Lalu setelah dijernihkan, secepatnya diangkat dan ditetesi dengan mount sintesis dan DPX cukupnya ke slip penutup dan kemudian letakkan di bagian atas. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Karena aktif membelah, maka ciri dari jaringan meristem adalah selnya mampu membelah secara terus-menerus untuk menambah sel-sel baru pada tubuh. Jaringan meristem bersifat embrionik dan menyebabkan pertumbuhan. Jaringan meristem pada hewan dan manusia terdapat beberapa macam berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya. Diferensiasi sendiri merupakan sel yang dapat mengembangkan dirinya menjadi bermacam-macam jenis sel matang seperti sel otot, sel hati, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah totipoten. Totipoten merupakan sel induk yang mampu berdiferensiasi atau berkembang menjadi semua jenis sel. Apabila diberi dukungan maternal, maka akan membentuk suatu organisme. Contoh dari sel totipoten adalah zigot. Selanjutnya adalah pluripoten. Pluripoten merupakan sel induk yang dapat berdiferensiasi menjadi semua sel yang ada di dalam tubuh. Perbedaannya dengan totipoten adalah pluripoten tidak dapat membentuk organisme baru. Contohnya seperti stem cell embryonik. Sel-sel ini terus berkembang menjadi organ, contohnya pada hati dan usus. Selanjutnya, multipoten, yaitu sel induk yang dapat berdiferensiasi atau berkembang menjadi sel dewasa. Contoh dari multipoten adalah stem sel hematopoietik. Dapat kita lihat satu sel akan membelah diri menjadi dua. Sel yang baru ini menggantikan sel-sel lama yang sudah rusak. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Pada jaringan epitel terdapat endotelium dan mesotelium. Endotelium adalah lapisan sel pelindung yang sangat tipis, melapisi dinding bagian dalam seperti arteri, jantung, dan seluruh sistem vasikuler. Endotelium berfungsi untuk membantu aliran darah yang efisien ke seluruh tubuh. Mesotelium adalah epitel sederhana yang melapisi beberapa rongga tubuh seperti pleura di sekitar paru-paru, peritoneum di rongga perut, dan tunika vaginalis yang menutupi testis. Berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jaringan epitel pipih selapis. Jaringan epitel pipih selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipi. Sel-sel pada jaringan epitel pipih selapis tersusun sangat rapat. Lokasinya yaitu pada jaringan epitelium pembuluh limfe atau getah bening, pembuluh darah kapiler, selaput pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Fungsi epitel pipih selapis yaitu sebagai proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Kemudian ada jaringan epitel silindris selapis. Jaringan epitel silindris selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk silindris. Lokasinya yaitu terdapat pada epitelium kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Fungsinya yaitu sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Lalu ada jaringan epitel silindris berlapis banyak. Jaringan epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris. Lokasinya terdapat pada jaringan epitelium laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Jaringan epitel ini mempunyai fungsi sebagai sekresi dan sebagai pelindung. Jaringan otot yang menyusun tubuh manusia secara morfologi dan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Gambar yang paling kiri adalah otot lurik, yang di tengah adalah otot jantung, dan yang paling kanan adalah otot polos.
Jika dilihat di bawah mikroskop, sel-sel yang menyusun otot lurik ini terlihat disusun oleh sel-sel yang berbentuk silinder dan memanjang, dan terdapat gambaran garis gelap dan terang. Hal itu dikarenakan pada sitoplasma sel penyusun otot lurik tersusun atas miofibril yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran garis gelap dan terang. Inti sel pada gambar terlihat di mana setiap sel penyusun otot lurik berjumlah lebih dari satu yang terletak di pinggir atau di bagian tepi dari sel tersebut. Otot lurik ini bekerja secara tidak sadar dan dengan keadaan yang tidak cepat lelah. Otot menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Garis gelap dan terang pada otot lurik disusun oleh pita gelap dan pita terang. Pita gelap disebut sebagai pita A yang memiliki aktin dan miosin, dan pita terangnya disebut sebagai pita I yang hanya memiliki aktin. Gambaran gelap terang tersebut diisi dengan miofibril yang padat. Ada garis yang membagi pita I menjadi dua yang disebut garis Z. Di antara dua garis Z disebut sebagai sarkomer. Selain itu, ada zona H yang memiliki miosin saja. Sarkomer adalah unit kontraksi dari otot lurik yang disusun oleh protein aktin, miosin, dan lainnya. Sarkomer saling bertaut satu dengan yang lain. Gambar mikroskopik ini diambil dari organ jantung dengan penampang longitudinal. Pada gambar bisa terlihat bahwa otot jantung disusun oleh sel-sel yang berukuran lebih kecil dari otot lurik dengan bentuk sel silinder memanjang dan terdapat percabangan di bagian ujungnya. Sel penyusun otot jantung memiliki inti yang berjumlah satu yang terletak di bagian tengah sel. Otot jantung juga memiliki lurik atau garis-garis seperti pada otot lurik. Gambar mikroskopik ini merupakan otot polos dengan penampang melintang. Sel otot polos itu tidak lurik, yang bekerja secara tidak sadar dan ditemukan di banyak lokasi. Pada sel-sel penyusun otot polos terdapat inti yang memanjang dengan ujung membulat dan tidak bercabang. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar dan dengan keadaan yang tidak cepat lelah. Otot polos menempel pada organ-organ penting di dalam tubuh manusia, seperti rahim, saluran pencernaan, paru-paru, kulit, mata, dan lainnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu satu, mampu mengidentifikasi neuron dan mampu memahami fungsinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sel neuroglia dan memahami fungsinya. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi cerebrum, cerebellum, medula spinalis, dan saraf tepi. Gambar mikroskopik ini berasal dari organ cerebrum. Dengan pembesaran kecil, bisa dilihat atau bisa diidentifikasi apa yang disebut dengan sulcus, yaitu cekungan yang ada pada cerebrum, kemudian ada gyrus. Kemudian bisa diidentifikasi dua warna yang terdapat pada cerebrum, yaitu gray matter dan white matter, atau disebut dengan cortex berada di bagian luar, sedangkan white matter berada di bagian tengah. Sel-sel penyusun korteks tidak begitu jelas bisa diamati dengan pembesaran ini. Yang ditunjuk oleh panah adalah bagian gray matter atau korteks. Kemudian yang ditunjuk berikutnya adalah bagian white matter. Gambar mikroskopik ini adalah potongan dari korteks dengan pembesaran yang lebih besar, yaitu pada sebelah kanan adalah bagian gray matter dan di sebelah kiri dari garis kuning adalah white matter. Bisa diperhatikan bahwa pada gambar di sebelah kanan, yaitu pada bagian gray matter, kita bisa lihat ada sel-sel yang besar yang sebagian berbentuk segitiga, itu adalah sel-sel neuron. Dan sel-sel yang lebih kecil yang tampak sebagai bulatan-bulatan gelap adalah sel-sel neuroglia. Sedangkan pada gambar di sebelah kiri lebih terang karena didominasi oleh akson-akson yang dibungkus oleh mielin dengan sedikit sel-sel body yang disebut dengan nukleus. Struktur pada gambar mikroskopik ini yang diberi tanda huruf N adalah neuron yang kelihatannya
ukurannya lebih besar. Sedangkan yang diberi tanda huruf G adalah sel neuroglia yang ukurannya lebih kecil mengelilingi neuron dan jumlahnya lebih banyak. Gambar mikroskopik ini adalah korteks cerebri dengan pembesaran yang lebih besar lagi, yaitu hanya bagian gray matter. Bisa diidentifikasi adanya sel-sel yang cukup besar yang diberi tanda huruf N adalah neuron. Ada neuron yang khas yang ditemukan pada gray matter dari cerebrum, yaitu disebut dengan sel piramid. Sel piramid yaitu neuron dengan bentuk badan selnya berbentuk segitiga, kemudian di sekitar neuron bisa diidentifikasi sel-sel dengan ukuran lebih kecil yang diberi tanda huruf G. Kemudian ada satu sel yang terlihat ada prosesnya, yaitu yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Tampak juga sebuah pembuluh darah yang mensuplai bagian korteks dari cerebrum, yaitu kapiler. Gambar ini berasal dari cerebrum, bisa dilihat ada kedua area, yaitu sebelah kanan garis ada gray matter dan di sebelah kiri garis ada white matter. Pada bagian sebelah kanan bisa diperhatikan ada sel yang sangat besar, yaitu sel piramid dengan inti selnya, dan juga ada sel yang lebih kecil yaitu sel neuroglia. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri yang lebih terang yaitu bagian white matter yang didominasi oleh akson yang bermielin seperti ditunjuk oleh tanda panah yang berwarna kuning. Gambar mikroskopik ini berasal dari organ cerebrum. Bisa diperhatikan pada gambar bagian luar yang disebut dengan sulcus, yaitu cekungan yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Sebaliknya, tonjolan disebut sebagai gyrus. Kemudian di bagian dalam irisan bisa dilihat ada white matter, yaitu bagian tengah yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning. Kemudian di bagian korteks berada di bagian luar yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning. Korteks ada 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Gambaran mikroskopik ini adalah korteks cerebrum dengan pembesaran yang lebih besar dari gambar sebelumnya. Bisa diperhatikan dari 3 lapis sel yang terdapat pada korteks cerebrum, yaitu yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning adalah outer monocular, layer yang disusun oleh sel-sel neuron yang lebih kecil. Lalu, kita lihat ada lapisan tengah yang disusun oleh sel-sel yang khas untuk cerebrum, yaitu neuron, yang disebut dengan sel Purkinje. Neuron sel Purkinje memiliki dendrit yang sangat masif. Bisa diperhatikan pada gambar dendrit yang keluar dari badan sel-sel Purkinje. Sel Purkinje mengisi lapisan tengah dari korteks cerebrum. Kemudian lapisan dalam seperti ditunjuk oleh panah berwarna kuning disebut sebagai inner molecular layer yang disusun oleh sel-sel neuron dengan ukuran yang lebih kecil. Di antara neuron-neuron tersebut, pada lapisan outer, lapisan tengah maupun lapisan inner bisa dilihat sel-sel yang lebih kecil tersebut adalah sel neuroglia. Gambar mikroskopik ini adalah spinal cord. Dengan pembesaran kecil bisa dilihat bentuk dari spinal cord seperti bulatan dengan cekungan yang berada di depan dan di belakang. Terlihat juga lapisan-lapisan dari meninges yang melapisi bagian luar dari spinal cord. Perhatikan area abu-abu yang berada di tengah berbentuk seperti huruf H yang disebut dengan gray matter dan diisi oleh sel-sel neuron yaitu badan sel neuron. Lalu sel neuron sensorik pada bagian dorsal sedangkan motorik pada bagian ventral. Kemudian perhatikan white matter yang berada di luar dari area abu-abu yang berbentuk huruf H yang diisi oleh akson-akson dengan mielin. Lalu perhatikan pada bagian tengah ada lubang yang disebut dengan central canal yang dilapisi oleh sel-sel neuroglia yaitu sel ependimal. Gambar mikroskopik ini adalah spinal cord dengan pembesaran yang lebih kuat dari gambar sebelumnya. Bisa diperhatikan ada 2 area yaitu yang sebelah kiri adalah area gray matter, kemudian di sebelah kanan adalah area white matter. Pada area di sebelah kiri bisa dilihat ada sel yang besar-besar yang merupakan neuron multipolar yang bisa diperhatikan juga ada inti selnya. Sel-sel neuron pada gambar ini ditunjuk oleh panah berwarna kuning, sedangkan pada gambar di sebelah kanan berwarna agak terang adalah white matter,
yang didominasi oleh akson yang dibungkus oleh mielin. Gambar mikroskopik ini diambil dari white matter dari sebuah medula spinalis dengan pembesaran yang sangat kuat. Yang ditunjukkan atau bisa diidentifikasi pada gambar ini adalah akson-akson yang dibungkus dengan mielin. Akson yang terlihat pada gambar ini adalah bintik gelap pada bulatan berwarna putih. Warna putih di sekitar akson adalah mielin yang menyelubungi akson. Gambar mikroskopik ini adalah saraf tepi, yaitu yang disusun oleh kumpulan akson-akson yang sangat banyak yang diorganisir oleh jaringan ikat. Yang bisa diamati pada gambar ini adalah jaringan ikat yang membungkus satu saraf yang disebut, sedangkan jaringan ikat yang lebih halus yang membungkus kelompok akson yaitu perineurium dan membungkus satu akson yaitu endoneurium tidak bisa diamati dengan jelas pada gambar mikroskop ini. Lalu, gambar yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning adalah nerd atau saraf tepi yang disusun oleh akson-akson. Lalu, yang akan ditunjuk kemudian oleh panah berwarna kuning adalah jaringan ikat yang membungkus saraf tepi yaitu epineurium. Di dalam tubuh manusia terdapat berbagai jaringan. Salah satu di antaranya adalah sistem jaringan ikat. Sistem jaringan ikat ini terdapat jaringan ikat longgar, di mana jaringan ikat longgar ini mempunyai komponen penyusun sel yang lebih banyak dibandingkan serabut atau seratnya. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan syaraf. Adapun salah satu contoh jaringan ikat longgar adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Mesenterium adalah contoh jaringan ikat longgar yang seluruh bagiannya berasal dari lapisan serat kolagen. Di permukaannya terdapat serat kolagen yang diwarnai dengan warna merah atau merah muda. Serat elastis berupa untayan tipis gelap yang tersebar dan diwarnai dengan warna ungu atau biru. Dan berikutnya ada fibroblast, di mana fibroblast ini sebagian besar intinya berasal dari fibroblast, warnanya pink tipis, dan sebagian besarnya tidak terlihat karena berbaur dengan serat kolagennya. Nah, adiposit ini merupakan komponen besar pada jaringan ikat longgar, di mana sel-selnya tampak kosong ketika lipidnya diekstrasi selama persiapan jaringan. Di dalam jaringan ikat ini terdapat pembuluh darah, di mana adanya pembuluh vena dan juga arteri, bersama dengan banyaknya pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, saraf ini dapat diidentifikasi dari penampilannya yang bergelombang dari serat saraf individu. Lalu berikutnya adalah kelenjar limfa. Nah, kelenjar limfa ini bersifat basofilik karena sejumlah besar limfositnya kecil. Adapun fungsi dari jaringan ikat longgar ini adalah sebagai pemisah antara organ, melekatkan organ pada tubuh dan juga melapisi pembuluh darah serta saraf. Dilihat dari susunan katanya, yaitu padat. Padat adalah sesuatu yang dikemas penuh dan hanya memiliki sedikit ruang kosong. Jadi, jaringan ikat padat adalah jaringan ikat yang komponen penyusun selnya lebih sedikit dibandingkan serabut atau serat kolagennya. Jaringan ikat padat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang pertama adalah jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat teratur adalah jaringan yang mengandung serat kolagen padat dengan berorientasi pada arah yang sama dan terlihat bergelombang. Bisa kita lihat di sini, arahnya sama dan juga bergelombang. Kita coba perbesar lagi. Kita bisa lihat di sini ada yang berwarna ungu, ini adalah inti sel fibroblast. Kemudian yang berwarna merah ini adalah serat kolagen,
Dan yang berwarna ungu ini, garis-garis ungu ini adalah serat elastis. Jaringan ikat padat teratur dapat ditemukan di tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang atau tulang rawan, dan ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan dari tulang ke tulang. Kemudian yang kedua, ada jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat tidak teratur adalah jaringan yang mengandung serat kolagen padat yang tersusun menjadi berkas-berkas tidak beraturan. Kita bisa lihat di sini. Ini tidak teratur ya. Kita coba perbesar lagi. Di sini ada yang berwarna ungu, ini adalah inti sel fibroblast. Yang berwarna merah ini adalah serabut kolagen, dan ada garis-garis ungu ini adalah serat elastis. Jaringan ikat padat tidak teratur dapat ditemukan pada deringus kulit.